saya, Uung Yonas. Kisah inspirasi kita kali ini berjudul Kisah Seorang Guru Bijak. Di sebuah desa, tinggal seorang guru bijak yang sudah tua. Dia mencari seseorang yang dapat menggantikannya untuk dapat meneruskan menjadi seorang guru untuk mengajari kebaikan bagi murid-muridnya. Ada 3 murid terbaik yang dipilih untuk menjadi calon penggantinya. Dalam memilih siapa yang pantas untuk menggantikan guru bijak tersebut, ketiga murid itu diberi tantangan oleh sang guru untuk menjawab sebuah pertanyaan. Pertanyaan tersebut ialah, apakah makna kekayaan bagi manusia? Untuk menjawab pertanyaan itu, sang guru kemudian mempersilahkan ketiga muridnya tersebut untuk pergi berkelana mencari jawaban dari pertanyaan tersebut. Setelah 3 tahun pergi merantau, naik turun gunung, melewati kampung ke kampung, dan juga dari kota ke kota untuk mencari sebuah jawaban yang diberikan oleh gurunya. Ketiga muridnya akhirnya kembali, karena kini sudah tiba bagi para murid tersebut untuk menjawab pertanyaan dari sang guru. Kemudian, sang guru mempersilahkan kepada muridnya satu persatu untuk memberikan jawaban dari pertanyaan yang sudah diberikan. Jawaban murid pertama, wahai guruku, setelah 3 tahun muridmu ini merantau, menurutku, jawaban dari makna kekayaan bagi manusia adalah akar dari kejahatan. Dalam perjalanan, saya banyak menjumpai banyak manusia yang rela melakukan berbagai hal untuk memperoleh kekayaan. Mereka banyak melakukan kejahatan dengan kecurangan, melakukan tipu muslihat, perampokan, bahkan mereka tega melakukan pembunuhan untuk dapat memperoleh kekayaan. Dan bahkan setelah mereka meraih kekayaan, banyak dari mereka kemudian menggunakan kekayaan yang didapat tersebut untuk melakukan berbagai perbuatan yang tidak baik. Banyak dari mereka menggunakan kekayaan itu untuk berjudi, mabuk-mabukan, serta berzina. Wahai guruku, menurut kesimpulan dari pengamatan saya, tidak ada kebaikan sedikit pun dari kekayaan. Sang guru berkata, "Oh, pengamatanmu sungguh sangat menarik sekali muridku. Lalu bagaimana menurutmu? Apa yang seharusnya kita lakukan?" Murid pertama kembali menjawab, "Menurut pendapatku, manusia harus menjauhkan diri dari kekayaan, karena kekayaan adalah sumber dari kejahatan. Agar diri kita dapat selalu dekat dan juga ingat kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita harus hidup jauh dari kekayaan. Kita harus selalu dekatkan diri kita kepada Yang Maha Esa dan tinggalkanlah ikatan keduniawian seperti kekayaan. Karena kita perlu memurnikan hati kita dengan meninggalkan hal-hal yang dapat membuat hati kita berpaling kepada selain Tuhan Yang Maha Esa." Sang guru tersenyum dan kemudian berkata, "Engkau sungguh memiliki kemuliaan, wahai muridku. Aku bangga padamu." Sekarang, murid kedua, giliranmu. Apa jawabanmu tentang makna kekayaan bagi manusia? Murid kedua menjawab, "Mohon maaf guru, saya memiliki pendapat berbeda dengan yang disampaikan tadi. Selama perjalananku, saya telah banyak berjumpa dengan raja dan juga saudagar kaya. Mereka sungguh dermawan guru. Mereka menggunakan kekayaan mereka untuk membangun tempat ibadah, menyantuni anak yatim, mereka memberi makanan serta membangun tempat tinggal untuk orang miskin, dan mereka juga menolong orang-orang yang sedang kesusahan. Mereka telah mencari kekayaan yang sangat banyak. Kemudian, kekayaan tersebut digunakan untuk melakukan kebaikan ke banyak orang. Jadi, menurut kesimpulan saya, bahwa kekayaan merupakan sumber dari kebaikan, karena dengan kekayaan dapat membuat manusia membawa kebaikan untuk dapat memberi serta membantu orang-orang yang sedang mengalami kesusahan." Sang guru menjawab, "Sungguh pengamatan yang luar biasa. Lalu menurutmu
Apa yang seharusnya dapat kita lakukan? Murid kedua kembali menjawab, menurutku, mencari kekayaan itu penting untuk manusia. Karena ketika kekayaan sudah didapat oleh manusia, maka tentu manusia bisa menjalani kehidupan yang lebih baik. Dengan kekayaan tersebut, dia dapat melakukan hal-hal yang baik. Ia dapat menyekolahkan anaknya agar memperoleh pendidikan yang baik. Dia juga dapat beribadah dengan tenang tanpa harus memikirkan kekurangan uang untuk makan keluarganya. Ia juga dapat menggunakan uang tersebut untuk menolong keluarga, bersedekah, dan juga membantu sesama manusia yang sedang membutuhkan. Oleh karena itu, manusia tidak boleh hidup dalam kemiskinan, guru. Kita harus berupaya dengan segenap kemampuan agar manusia bisa memperoleh kekayaan serta terbebas dari kemiskinan. Itu pendapatku, guru. Sang guru tersenyum dan berkata, engkau merupakan samudera kebijaksanaan. Wahai muridku, aku sungguh bangga kepadamu. Sang guru kemudian berpaling ke murid ketiga. Giliranmu, bagaimana menurutmu tentang makna kekayaan bagi manusia? Murid ketiga pun bercerita, Guru, selama merantau di perjalanan, aku telah berjumpa dengan banyak orang kaya yang baik hati. Akan tetapi, banyak juga orang kaya yang jahat. Aku juga bertemu dengan orang miskin yang baik hati, akan tetapi banyak juga orang miskin yang jahat. Aku juga berjumpa dengan orang kaya yang taat beribadah dan selalu ingat pada Tuhannya. Akan tetapi, ada juga orang kaya yang lupa dengan Tuhan. Seperti halnya orang kaya itu, aku juga bertemu orang miskin yang selalu ingat pada Tuhan. Tapi juga ada orang miskin yang melupakan Tuhannya. Jadi, maksudmu bagaimana? Apa makna kekayaan bagi manusia? Sang guru kembali bertanya. Murid ketiga kembali menjawab, menurut pendapatku, ternyata kekayaan hanyalah sekedar alat. Karena pada dasarnya, semuanya akan kembali kepada manusia itu sendiri. Manusia yang memiliki tujuan hidup yang baik tentu akan menggunakan kekayaan tersebut sebagai alat untuk ia mewujudkan kebaikan. Dan sebaliknya, ketika manusia tidak memiliki tujuan yang tidak baik, maka kekayaannya akan digunakan untuk hal-hal yang tidak baik juga. Demikian maksudku, guru. Gurunya kembali bertanya, lalu menurutmu apa yang seharusnya dilakukan? Murid ketiga menjawab dengan yakin, manusia haruslah mengetahui kemana ia akan menuju. Dengan mengetahui kemana ia akan menuju, maka apapun yang dimilikinya di dunia ini merupakan sebuah alat, bukan tujuan, termasuk kekayaan. Sang guru tidak sabar bertanya lagi, lalu hendak kemanakah manusia menuju? Murid ketiga langsung menjawab, manusia merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, seharusnya kesanalah semua manusia menuju. Jika manusia sudah menyadari tujuannya, maka kekayaan yang dimiliki dapat menjadi kendaraannya untuk mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Namun jika sebaliknya, maka tentu kekayaan juga dapat membuat manusia menjauh dari Tuhan Yang Maha Esa. Sang guru tersenyum, kemudian berkata, wahai muridku, sungguh engkau merupakan sumber kebijaksanaan dan juga samudera pengetahuan. Sekarang, engkau adalah guru baru di perguruan ini. Dan serentak, kedua murid lainnya memberi hormat pada murid ketiga yang sekarang terpilih menjadi guru baru di perguruannya. Pendengar, kisah seorang guru bijak dan 3 muridnya ini sungguh memberikan pelajaran yang sangat penting bagi manusia. Dari cerita ini, kita mempelajari bahwa siapapun kita, miskin, kaya, tua, muda, kita hanyalah manusia yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Apa yang kita miliki di dunia ini hanyalah sebuah titipan. Kita boleh mencari kekayaan, akan tetapi kita tidak boleh lupa siapa yang memberikan kita kehidupan.
Saya Uung Yonas.